Sobat Dua, selamat datang kembali nih di Ngopsi, Ngobrol Asik Psikologi. Nah, kali ini bersama aku, Vio, dan narasumber kita kayaknya udah sering ya dok muncul di Ngopsi. Jadi gak perlu perkenalan lagi, Dr. Lukas Nando. Hari ini kita akan bahas satu topik yang menarik dan yang aku lihat sih viral ya di sosial media, yaitu academic burnout. Khususnya burnoutnya nih dok, yang lagi viral-viralnya di sosial media. Nah, Sobat Dua, mungkin kita sering kali nih mendengar kata burnout, khususnya untuk Gen Z nih yang mulai menguasai sosial media, itu sering banget bahas soal burnout. Tapi untuk orang-orang di luar Gen Z yang lebih tua dari Gen Z, itu seringnya tuh mengenal cuman sebatas titik jenuh aja nih dok. Capek gitu ya. Ya, aduh capek, aduh jenuh banget. Aku ngerasa kalau udahlah segini dulu aja kerjanya gitu. Karena berada di titik jenuh, titik terendah lah ketika itu. Nah, jadi sebenarnya sebelum masuk ke academic burnout, burnout itu sendiri tuh apa sih dok? Dan gimana ya kita tahu itu cuman sebatas titik jenuh atau udah sampai ke burnout? Iya. Terima kasih Mbak Vio dan rekan-rekan semua. Jadi burnout itu istilah yang muncul di sekitar tahun 1974. Okay. Waktu itu ada seorang psikolog dari berkebangsaan Jerman ya. Dia melakukan penelitian itu di profesional kesehatan. Itu tokoh tersebut bernama Bapak Herbert Freudenberger gitu ya. Dan beliau juga menulis buku yang di sekitar tahun 1980 itu tentang burnout. Jadi burnout itu secara konsep itu bukan hanya sebatas kelelahan. Tetapi ya kalau dikatakan tampak capek benar. Tapi lebih cenderung pada kondisi kelelahan fisik, emosi dan mental akibat tidak mampu memanage atau menangani stres jangka panjang. Jadi distress namanya. Kalau stres baik namanya eustress ya, seperti kalau kita mau ujian ya belajar gitu ya, tapi bukan terus menjadi cemas begitu. Nah, burnout itu kelelahan akibat dia tidak mampu handlingnya. Jadi kewalahan gitu. Tetapi yang mendasari adalah, nah ini yang menarik, kata burn ini kan seperti terbakar, dia melibatkan api. Jadi konsepnya Bapak Freudenberger ini orang yang punya idealisme tinggi, punya standar yang tinggi dan motivasi yang sangat tinggi, tetapi tidak mampu mengendalikan sehingga apapun selalu kurang. Bukan berarti mudah puas ya, tetapi dia akan terancam dengan posisi yang wah nanti saya bagaimana, apakah saya menjadi yang terbaik atau tidak. Jadi ada hal yang seharusnya dia itu lebih tenang, dia akan mengaktifkan keinginan untuk bertarungnya itu. Nah itu jangka lama gitu, sehingga akhirnya ya orang mengatakan boleh letih, tapi ini sebetulnya letihnya gak cuma hanya fisik, dari psikisnya iya. Bahkan emosinya pun sudah sangat lelah untuk mengatakan bahwa saya ini cukup marah, saya ini sudah kecewa, tapi itu menjadi panjang dan tidak bisa segera. Kalau seperti bandul itu ya, nah, itu kan kalau dia bergeser tuh segera masuk ke titik tengahnya gitu loh. Ini enggak, jadi terlalu lama konfliknya. Nah itu akhirnya menjadi kelelahan karena handlingnya itu enggak bagus seperti itu. Berarti untuk teman-teman mahasiswa yang ambis ini gampang kena burnout dong. Beresiko ya. Kalau kita menunjuk kata ambis itu adalah misalnya beginilah. Wajar lah ketika nilai baik itu mungkin A itu bagus, B itu bagus. Tapi ada yang A minus itu terus stresnya seperti orang yang nilainya E. Jadi sebetulnya kalau disebut burnout itu bagaimana kita menghadapi secara proper atau secukupnya. Jadi kalau kita bilang yang namanya burnout itu juga mental health issues ya. Nah disebut mental yang sehat itu sebetulnya kata kuncinya 3. Yang pertama tuh fleksibel. Yang difleksibelkan itu bukan tujuannya tapi prosesnya gitu kan. Seperti kalau ring basket itu ya kalau pengen masuk bukan ringnya yang digeser maju gitu kan. Nah, terus yang kedua adalah adaptif. Dia bagaimana bisa beradaptasi dengan lingkungan gitu.
Dan tentunya adaptasi terkait ada standar segala macam terkait bagaimana value yang mungkin ada konflik. Bukan berarti harus kita kehilangan jati diri, tidak. Tetapi dalam kita mempertahankan value identitas kita itu tidak sampai kita itu menjadi kewalahan. Nah yang ketiga ada proper. Proper itu secukupnya, pas gitu. Ya kalau marah itu ya pas gitu, enggak berlebihan. Ya gitu ya. Jadi ambisnya kalau itu kan wah harusnya kan cukup aja sekian nangisnya berapa 15 menit itu. Tapi dia diratapi sampai di tembok ratapan. Jauh banget nih. Jauh banget ya. Ya. Itu kan gak proper ya. Oke dok. Berarti burnout ini sendiri tuh bukan hanya sekedar lelah fisik. Kalau lelah fisik mungkin bisa ya dok tidur bentar udah habis itu agak seger nih. Tapi ini juga berdampak ke motivasi juga, ke rasa percaya diri juga. Nah sebenarnya faktor-faktor apa aja nih sih dok yang benar-benar bisa mempengaruhi seseorang khususnya mahasiswa atau pelajar itu menjadi mengalami academic burnout. Iya, jadi sebelumnya teman-teman ya banyak tinjauan keilmuan tentang bagaimana fenomena burnout itu terjadi. Tapi di sini saya ingin menawarkan ya kepada rekan-rekan semua dan Mbak Vio juga ya. Jadi dari sudut pandang fisiologi. Jadi bukan psikologi tapi fisiologi yang memandang perilaku seseorang itu dari sistem saraf otonom. Jadi ada keseimbangan di dalam hidup kita itu kapan kita harus bertarung dan kapan kita harus beristirahat. Nah itu sudah diatur sedemikian rupa. Nah orang-orang yang beresiko menjadi burnout atau adik-adik mahasiswa atau pelajar yang beresiko bertemakan akademik itu keseimbangan itu tidak terjadi. Jadi saraf yang ingin bertarung itu namanya saraf simpatis itu dominan. Sangat dominan di dalam kehidupannya. Jadi ya intinya ada sesuatu itu wah ini ancaman buat saya. Misalnya lihat temennya bisa jawab pertanyaan dosennya gitu ya. Wah langsung dia takut, wah saya kok tidak tahu itu. Wah, panik. Belajarnya gak apa-apa. Paniknya yang jangan gitu. Nah sehingga orang-orang yang merasa lebih mudah terpicu karena wah ini mengancam saya. Wah ini berarti mengancam kredibilitas saya sebagai anak yang berprestasi. Atau takut nanti kalau di luar akademik sebetulnya banyak. Misalnya tuntutan orang tua, kamu harus IPK sekian. Rasa takut yang dimunculkan, persepsi dia terkait nanti kalau IP saya kurang dari 3,5, tidak dapat beasiswa, tidak bisa lanjut kuliah itu orang mengatakan sekarang OT, overthinking gitu ya. Kebanyakan, jadi dia mengambil masa depan dihidupi di masa kini, maka saraf simpatis itu akan mendominasi. Dia pokoknya bertarung, buru-buru tidur Kak Vio. Baru tidur gini keluar kecemasannya. Iya. Sehingga dia penuh mau tidur penuh kepalanya kayak nonton film diputar gitu kan. Nah itu lambat laun menjadi burnnya di sini dia membakar karena berpikir ingin bertarung merencanakan itu butuh energi. Dia akan bakar semua seluruh dari protein, lemak yang akhirnya memunculkan permasalahan baru. Muncul sel radang, badannya sakit semua. Ya kan tekanan darahnya jadi tinggi ya terus kemudian gangguan di struktur kimia otak ya kan sehingga salah satu senyawa kimianya kurang sehingga dia menjadi mudah panik, moodnya turun. Jadi yang tampak ya jadi bad mood terus. Motivasi yang tadinya tinggi habis. Kan api itu butuh bahan bakar, lah bahan bakarnya nggak ada, energinya nggak dicukupi. Itu jadi faktornya adalah ketika dia mempersepsikan segala sesuatu kok jadi ancaman ya, itu risiko. Nah karena tadi juga udah sempat ngebahas sedikit ya dok tentang dampak negatifnya nih terkait dengan kalau seseorang itu mengalami burnout. Sebenarnya ini agak relate sih sama saya ya. Waduh, gimana nih? Ini kenapa ya setiap saya jadi host ngopsi ini kok materinya selalu relate gitu ya. Waduh, ya dapat solusi gitu ya. Iya benar. Tapi kan memang ya dok sebagai seorang mahasiswa gitu. Dulu itu ketika saya S1 ya sekarang juga masih jadi mahasiswa itu memang berkali-kali itu kadang dosen tuh ngomong gitu. Udah kalau misalnya mengerjakan skripsi atau mengerjakan tesis itu tuh gak perlu perfeksionis banget gitu. Nah apakah
tingkat perfeksionisnya seseorang ini juga kan pada akhirnya bikin dia overthinking. Apakah itu juga akan menjadi penyebab dia burnout ya dok gitu? Iya. Jadi intinya bagaimana tubuh itu merespon sebetulnya. Oke. Jadi gini, ketika tadi baru ngetik latar belakang tesis gitu atau skripsi gitu atau mungkin disertasi gitu. Yang kebayang adalah bukan dia ngetiknya ini, tapi yang kebayang wajah pembimbingnya yang marah-marah misalnya. Oke. Jadi dia sudah terancam dulu, wah nanti kalau nggak sesuai gimana gitu. Jadi dia merasa terancam dulu. Itu otomatis denyut jantungnya pasti naik. Otot-otot menjadi tegang. Padahal tidak ada sesuatu yang membahayakan secara real, tapi secara abstrak muncul. Itu kalau di dalam tubuh itu respon saraf simpatis itu untuk bertarung ya, itu mirip seperti kalau kita dikejar hewan buas misalnya. Kalau dikejar hewan buas, kita lari, masuk ke gua, hewannya pergi, selesai. Tapi kalau kecemasan, kekhawatiran, pikiran takut nanti salah, itu yang menjadi seseorang menjadi lelah tapi tak berdarah gitu. Gitu ya. Sehingga itulah menjadi beresiko menjadi burnout. Nah kalau sudah burnout dia bisa menjadi menunda-nunda pekerjaan, prokrastinasi ya. Tunda karena dia udah capek banget, males, paling juga gini. Nah seperti itu. Makanya itu penting juga ya dok, power of mind ya. Ya. Apa yang kita pikirkan akan berpengaruh ke seluruh tubuh kita. Betul Nah, sekali. kalau udah burnout nih dok ya kan. Udah terlanjur gitu. Kita tidak bisa mencegah nih. Udah terlanjur burnout tuh apa aja nih dok yang perlu kita lakukan? Ya. Yang jelas karena tadi kelelahannya kan tidak cuma mental ya. Iya. Nah fisik periksa dulu. Ini ada kelainan apa. Misalkan apakah menjadi tekanan darahnya tinggi. Apakah karena proses stres yang lama itu memunculkan gangguan di jantung dan pembuluh darah ada enggak, dicek dulu. Gitu. Ya kan? Terus mungkin karena dia berusaha untuk mengisi energi, makannya jadi di tengah malam. Gimana ya kadar kolesterol segala macamnya. Walaupun masih muda ya bisa saja tinggi gitu kan. Nah, yang kedua adalah melihat dari load pekerjaan kita. Yang bisa diprioritaskan yang mana. Lalu kemudian kalau memang sangat mengganggu sekali, nggak bisa berpikir lagi, overthinkingnya berlebihan, otomatis overthinking itu akan naik kalau kita nggak ada action. Lah orang burnout itu udah lelah, nggak banyak action tapi banyak mikir gitu. Nah kalau itu sudah sangat mengganggu, bisa minta bantuan, boleh ke psikolog, atau kalau memang dibutuhkan obat, ya harus ke psikiater. Jadi ke psikiater tuh gak harus nunggu gila gitu ya teman-teman. Enggak. Jadi ke psikiater itu lebih cenderung nih saya berbicara untuk teman-teman semua ya bahwa masalah kesehatan mental itu ada yang lebih berwenang gitu kan. Ada psikolog, ada psikiater. Jika diperlukan suatu hal yang sifatnya itu biologi, ya psikiater. Karena kewenangannya memberikan obat tanpa harus membuat seseorang itu kecanduan. Nah begitu ya, jadi jangan sampai terjadi yang disebut gangguan mental atau orang mengatakan gila walaupun stigma itu melekat ya. Nah selanjutnya kalau sudah ditangani dengan profesional-profesional yang ada, mulai belajar untuk mengatakan tidak. Tidak semuanya harus iya. Jangan jadi yes man banget gitu. Iya, kita negosiasi bukan menolak. Tetapi negosiasi kalau saya misalkan atau bargain lah, gak usah nego dulu. Bargaining, nawar dulu. Jangan segini, saya bisanya segini. Gitu. Jadi menjeda. Yang selanjutnya adalah latihan mindfulness. Atau kehadiran berkesadaran. Jadi mudah itu gak usah sesulit orang meditasi. Tapi coba misalkan kalau sedang makan, pamit dulu di status medsosnya. Slow respon, maksi dulu. Benar, masukkan HP-nya hadir penuh dengan makanan ini. Supaya apa? Otak itu beristirahat fokus satu titik dulu. Sekarang. Nanti ada mindfulness breathing untuk bernafas. Mungkin di episode yang lalu sempat ya di Ngopsi saya pernah ngisi tentang mindfulness. Mungkin boleh ditonton lagi ya. Nah itu ada di situ ya. Nah itu perlu. Kemudian olahraga. Menggerakkan badan tapi bertahap kalau sudah burnout. Jadi jangan langsung nge-gym angkat berat, jangan.
kardio dulu, siapkan jantungnya. Karena otomatis tuh apapun itu kalau kepikiran muncul jantung itu yang pertama kali merespon. Nah, disiapkan supaya denyut dia tidak terlalu banyak, berlebihan. Nah, olahragakan sambil kalau muncul gejala fisik atau psikologis yang mengganggu, jangan lupa ke para profesional. Nah, self help-nya itu ya tadi mulai menjeda, mengatur jadwal. Dan sebetulnya bukan hanya tentang disiplin Kak Vio. Prioritas itu juga keikhlasan. Gimana ceritanya yang nomor 1 kok digeser jadi nomor 4 dan seterusnya. Yang terjadi adalah yang orang berisiko burnout sudah mengerjakan prioritas nomor 1 kepikiran nomor 5. Ya, saya sering tuh dok. Bahkan Tuhan menciptakan hewan amfibi aja hanya hidup di 2 alam loh. Lah kok pikiran kita bahkan di ruang dan waktu yang berbeda. Masa depan, sekarang dan penyesalan masa lalu itu berat sekali. Nah itu jangan ya Dik ya kalau seperti itu ya. Oke. Iya dok. Emang sih sebenarnya tips-tips ini tuh juga bisa untuk orang-orang mencegah burnout ya dok. Jadi ya, termasuk, sebelum dia mengalami juga bisa dicegah. soal prioritas dan lain sebagainya. Betul. Wah ternyata burnout ini agak berat ya dok. Terlihatnya mungkin oh ya burnout gitu. Tapi ternyata kalau kita dalamin lagi tuh bukan cuman soal bagaimana kita kelelahan. Tapi itu udah mencakup keseluruhan fisik kita. Beda lagi dengan orang yang terlalu cepat, wah gue burn out nih. Enggak juga gitu. Belum tentu ya. Tapi kita cek dulu. Ini capek, nanti massage hilang. Diajak muter-muter sama temennya, wah. Tapi kalau burn out benar-benar tidak bisa karena benar-benar kelelahan. Dia udah kewalahan. Ya, kalau orang mengatakan exhausted gitu ya, benar-benar. Ya tadi seperti kata dokter bahkan dia untuk mengekspresikan perasaannya itu aja udah gak bisa. Jadi numbness-nya muncul. Jadi sedih tuh gimana ya rasanya nggak tahu rasanya biasa aja flat aja, wah ini bahaya. Bahkan bisa beresiko ketika seseorang itu benar-benar burnout ya, kelelahan fisik, mental, emosi sampai dia itu merasa orang lain tidak paham akan dirinya. Dia tidak bisa berbagi lagi, dia simpan dan itu mengganggu salah satu senyawa di otak ya dan neurotransmitter tertentu. Yang berisiko malah muncul suatu gangguan mood, mesti seperti depresi. Kalau tidak tertangani. Atau gangguan cemas, seperti itu. Atau insomnia yang paling dekat dengan burnout itu. Atau sebaliknya hipersomnia, sudah tidur 12 jam bangun kayak dipukulin orang. Itu juga waktunya ke para profesional, entah psikiater atau psikolog kalau seperti itu. Ternyata dampaknya lumayan panjang ya kalau kita dan memang terkait akademik burnout saya kira bukan hanya penanganan internal dari sisi mahasiswa, tapi dari sistem pendidikannya pun juga harus diperhitungkan. Misalnya saya sebagai dosen tiba-tiba ini laporannya dikumpul praktikumnya sekarang, besok ya dikumpul padahal dosen lain juga banyak ya itu juga ya itu jadi repot kalau kayak gitu sehingga perlu adanya penjadwalan yang baik. Jadi nggak cuma hanya si anak itu yang harus bertahan, tetapi sistem itu namanya sistem pendidikan itu kalau bagi saya itu ya sarana melatih untuk kuat tapi tidak untuk pembinasaan begitu. Jadi jangan sampai maunya sekolah dapatnya pinter kok dapatnya sakit. Itu juga harus kerjasama antara pengampu, pemangku kebijakan, kemudian juga sistem kurikulum dan penjadwalan itu sangat penting gitu. Kalau memang kita peduli dengan tidak hanya burnout saja tapi isu kesehatan yang holistik. Jadi nggak cuma mikir tentang kognitif, afektif, motorik, fisik iya, psikologi juga iya. Itu. Wah nggak kerasa nih dok, ternyata kita udah bahas dari apa itu burnout sampai gejala sampai dengan tips akademik burnout. Kita udah sampai di penghujung episode nih dok. Terima kasih Dokter Lukas Nando sudah mau untuk ngebahas soal akademik burnout ini. Buat sobat dua yang mungkin merasa sekarang mengalami gejala kah atau mungkin sudah mengalami burnout, yuk coba untuk perlahan mencari dukungan. Mungkin boleh dari teman terdekatnya dulu atau keluarga atau mungkin kalau butuh teman cerita itu juga khususnya mahasiswa UKDW ada loh layanan konselingnya di LPKKSK.
Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk mencari dukungan di sekitarmu karena ketika kamu sudah mengalami burnout itu sendiri dampaknya akan sangat-sangat panjang ke depannya. Sobat Dua, jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Dua Ministry di @duaministry dan subscribe di YouTube-nya Dua Ministry supaya kalian nggak ketinggalan episode-episode menarik di Ngopsi selanjutnya. Sampai jumpa.